Sahabat-sahabat Kementor yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Sabda di hari Minggu Palma ini. Sebagai lagu pembukaan, kita menyanyi Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem dari Mada Bakti nomor 395. Disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dari Allah Bapa selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Hosana Filio David. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita kembali mengenangkan Yesus yang disambut di Yerusalem dengan daun palma. Bersama dengan seluruh umat, kita merayakan hari Minggu Palma. Suasana gembira dan sukacita saling sambung menyambung. Yerusalem dengan indah membuka pintu-pintunya menyambut kehadiran Sang Raja. Daun palma melambai mengagung sambutan. Yesus masuk sebagai Raja Damai, Sang Raja yang datang untuk menebus keberdosaan kita. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu, kita tunduk dengan rendah hati kepada Tuhan sambil mengakui salah dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat, orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putramu demi penebusan kami. Semoga kami selalu menaruh harapan kami padamu dan dengan setia menyatukan diri dalam sengsara Putramu. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanmu aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya, dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu kedua murid tadi pergi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalisinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan
dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kimentur yang terkasih dalam Tuhan, disambut dan dipuji pasti pernah kita alami. Orang-orang yang sering mendapat pujian itu ialah orang-orang yang menjadi tokoh penting dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh konkretnya ialah kepala perusahaan, pemimpin sebuah daerah, dan lain-lain. Terkadang pujian itu kita berikan kepada mereka dengan penuh hormat, seperti menyambut datangnya seorang raja. Ada yang mengeluh-elukannya, ada yang menyambut dengan bersorak histeris, penuh semangat, dan pada intinya disambut dengan penuh kehormatan. Sahabat-sahabat Kimentur yang terkasih, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi sangat jelas bahwa Yesus tidak mau mencari kemegahan. Ia tidak mencari pujian, ketenaran, dan popularitas dalam hidupnya. Ia sadar akan hal itu. Ia sadar kalau itu hanya sia-sia dan tidak ada artinya sama sekali. Baginya, ia harus melakukan kehendak Bapanya dengan taat dan setia. Sementara itu, dalam bacaan pertama yang sudah kita dengarkan tadi, Nabi Yesaya melukiskan tentang seorang hamba yang rela menderita demi taat kepada kehendak Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, hari ini kita kembali mengenangkan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Yesus yang disambut dengan penuh antusias dan sorak-sorai. Proses dari perayaan ini dilambangkan dengan dilambaikannya daun palma yang ada di tangan, dibarengi dengan suara sorak-sorai, Hosana Filio David. Makna daun palma diartikan sebagai simbol kemenangan. Ia disambut seperti seorang raja. Hal ini bagi Yesus bukanlah suatu kebetulan, melainkan ia ingin memperlihatkan kepada semua orang siapa dia sebenarnya sebelum ia masuk dalam penderitaan kematiannya di salib. Ia hadir untuk memberi tawaran damai, sukacita, dan hidup abadi bagi siapapun yang menerimanya dalam kerendahan hati. Di hari Minggu Palma ini, yang merupakan tanda dimulainya Pekan Suci, kejadian ini merupakan suatu penggenapan misteri Sang Mesias yang telah dinubuatkan dalam kitab Zakaria. Nubuat ini diketahui oleh orang-orang Yahudi, baik ahli Farisi maupun rakyat jelata, sehingga ketika Yesus masuk ke pintu gerbang Yerusalem dengan mengendarai keledai, penduduk Yerusalem menyambutnya karena mereka tahu bahwa dialah Raja, dialah Mesias, dialah Putra Daud. Akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyambut Yesus sebagai Raja di hati kita. Saya juga mau mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita contohi teladan hidup dari Yesus ini. Tuhan yang merendahkan dirinya sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia tidak mau mencari popularitas bagi dirinya sendiri, melainkan kerendahan hatinya lah yang ia mau tunjukkan kepada kita semua sebagai murid-muridnya. Terpujilah Raja yang datang atas nama Tuhan. Damai di surga, kemuliaan bagi yang maha tinggi. Semoga kasih karunia dari Raja Damai menyertai perjalanan hidup kita di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita akan Kristus. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di situ Dia akan datang mengambil orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman makin menyadari dan memahami akan pentingnya sabdamu yang telah Engkau wartakan demi keselamatan umatmu, dan semoga sabdamu benar-benar tertanam dalam hati mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami dan curahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada mereka, agar dalam karya penggembalaan mereka mampu menuntun dan membimbing umat-Mu pada jalan kebenaran. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang sakit dan menderita, ya Bapa, berikanlah kesembuhan dan penghiburan bagi orang sakit dan menderita, agar dalam menjalankan tantangan ini mereka dapat mengalami dengan sungguh-sungguh akan kasih sayang dan cinta kasih-Mu kepada mereka yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum muda, ya Bapa, semoga para kaum muda dapat memberikan serta mempersembahkan hidup mereka akan tugas pelayanan yang Engkau telah percayakan kepada mereka demi mewartakan sabda-Mu di tengah-tengah umat-Mu yang tersesat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyanyi bersama lagu O Yesus Putra Bapa dari Mada Bakti nomor 381. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, sehakikat Allah, Engkau rendahkan diri, rela menjadi api setaraf dengan manusia. Sebagai rasa syukur kita dengan doa-doa yang tadi telah kita sampaikan kepada Tuhan, mari kita satukan lagi dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menganugerahi kami jalan keselamatan yang kekal. Mampukanlah kami untuk mengikuti putra-Mu, Sang Raja Damai, dalam sengsaranya disalib, sampai pada kebangkitannya yang mulia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohonkan berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Sabda hari Minggu telah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi Terpuji Raja Kristus dari Mada Bakti nomor 394.